Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini boleh Kau kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini Kamu membuka hati kami, pikiran kami ya Tuhan, Kau berikan roh-Mu, Kau berikan hikmat-Mu ya Tuhan untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati yang berbicara, Kau juga berkati yang mendengarkan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh tumbuh subur di hati kami dan menguatkan kami dalam perjalanan hidup ini ya Tuhan. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo, shalom. Agak serak-serak dikit ya. Kali ini kerpeannya ada dua ini ya. Saya ngambil yang kemarin sekaligus agak sedikit ditambah ya untuk anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tema gereja kita saat ini itu diambil dari Matius 6 ayat 9. Pak Hendro, tolong Pak Hendro. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Dan tema yang diangkat saat ini adalah Bapa yang kudus ya, Bapa yang kudus, dikuduskanlah nama-Mu. Sebenarnya ini perjalanannya agak panjang ya, karena memang semalam itu saya memang bergumul dengan beberapa orang-orang tim ya untuk membahas dikuduskanlah nama-Mu itu maksudnya apa ya. Dan kemudian dalam waktu perenungan hingga saat ini mungkin kembali Tuhan, aku mau ngomong iki tentang apa ya kan. Nah, kemudian saya teringat kembali bahwa dikuduskanlah nama-Mu, doa yang disampaikan kamu kalau berdoa, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadi pertanyaan yang ingin saya sampaikan misalnya, kalau misalnya Bapak kamu, Bapak dunia ini ngamuan, kamu ngamuan gak? Kamu ngamuan gak? Kalau enggak pintar, ngono loh. Kalau enggak pintar. Kalau bapakmu itu misalnya baik, kamu baik gak? Ya baik. Tapi kenyataannya kan belum tentu ya kan. Belum tentu, dunia itu belum tentu. Coba kalau misalnya ya misalkan ya, bapak kamu rokokan. Kamu rokokan gak? Lek narkoba terlalu jauh pastor. Kalau misalnya bapak kamu itu rokokan, kamu rokokan atau enggak? Biasanya rokokan. Tapi ketika bapakmu misalnya bertobat lah, wis gak ngerokokan, kamu juga ikut bertobat gak? Belum tentu, pintar sekali. Enggak, memang kenyataan dunia itu selalu seperti itu. Jadi dikuduskanlah nama-Mu mungkin sebuah tema yang ingin saya angkat, saya bagikan kepada adik-adik saat ini. Bapamu tuh kudus. Jadi kayak sikap dan juga perilaku bangsa Israel yang tidak mencerminkan kekudusannya Bapa itu. Jadi apa, dunia melihat bangsa Israel sebagai umat pilihannya, di mana bapaknya itu kudus, tapi anak-anaknya enggak. Akibatnya orang menilai bapamu tuh seperti apa sih? Seperti itu. Jadi dan kekudusan itu sendiri kalau misal kita lihat, kalau misalnya dalam kejadian ya, kejadian ada yang bisa buka HP mungkin ya. Lihat di Kejadian sebentar. Kejadian 1 ayat 1. Ya, saya baca saja nanti coba. Pasti ini apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita.
menutupi samudera dan roh Allah melayang di atas air. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah apa? Jadilah terang, maka terang itu jadi, ya kan? Kemudian kita melihat lagi, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Dia memisahkan air yang ada di bawah. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Ayat ke-9 kita lihat lagi, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul, dan terjadilah juga seperti itu. Kemudian 11, hendaklah tanah. Jadi kalau kita lihat bahkan dari mulai penciptaan, dalam penciptaan, jadilah terang, jadilah cakrawala. Halo brother, tampak silau saya malam hari ini, sore hari ini. Puji Tuhan. Sehat, enak. Oh iya, syukurlah. Ya, saya lanjut ya. Jadi sebuah kalau Bapa kita itu kudus, maka kita anak-anaknya harus juga kudus, karena Dia juga berfirman, kuduslah kamu karena aku itu kudus. Dia berbicara sama Musa apa? Musa, tanggalkan tali kasutmu karena tempat yang kamu berdiri itu kudus. Kepada Yosua juga sama ya. Ya sama, Yosua juga sama. Dan kekudusan itu, kalau saya kembali ke tadi ya, omongan. Jadi kekudusan itu yang ingin saya bagikan itu ini, kekudusan bibir ya. Jadi saya ingin membagikan anti meso ya. Ya, anti meso. Kenapa saya ingin membagikan ini? Karena banyak yang kita lihat aja di dunia ini. Kalian bicara lihat di konten YouTube, TV, di mana saja, persekolahan mungkin. Semua itu kayak biasa aja ya. Kalian jalan ya, terus mari ngono hujan. Terus kemudian lagi nunggu misalnya bemo atau mungkin lagi jalan di pinggir, mari ngono ada mobil lewat, seriat. Omong apa? Aduh bahasa ini ya. Jangan. Ya. Biasanya kan ada nih kata yang sangat-sangat ya Surabayaan itu kan. Ya. Apa? Ya. Atau misalnya yang gini lah. Kalian pas jalan tiba-tiba nggak sadar nih di sini ada katakanlah ini, kemudian kecetok kena kuku. Apa biasanya yang kalian ucapkan? Biasanya kan ada. Terus kemudian datang nih koncomu datang nih. Cek. Ada apa, bro? Apa biasanya? Yang itu loh. Mama itu itu tadi. Enggak ndelok tak kakiku anu. Ya. Your eyes. Apakah you don't see my feet iki kecantol lambe anu ta? Iya kan? Jadi dari situ katakanlah ini memang anu ya. Sesuatu yang katakanlah kita bilang itu kayak sudah jadi plural ya, maksudnya sudah jadi kayak umum biasa sudah terjadi, tapi apakah itu dibenarkan? Misalnya juga kalian ketemu koncol lawas, kalian nggak tahu ketemu, halo bro apa kabar, iya suwi nggak ketemu rek, masih hidup bang. Ya, iya still alive ya. Itu kan maksudnya guyon, tapi guyon legend kan kayak ngono itu ya sangat-sangat legend banget. Atau misalnya kalian lihat konco kalian mbuh lari jalan mari ngono kepleset sret bruak, responnya biasanya apa? Bentar. Divideokan dulu. Opsi kedua divideokan dulu. Atau misalnya kalian punya adik teman atau apa, kalian ngajarin ini matematika. Ngene lho, ngene lho, iki ambek iki.
Oh ngono ta. Bukan gitu, kayak ini. Duh, kamu itu G. Iya kan ada G-nya kan. Kata-kata yang biasanya kan G. sangat kreatif berarti ya. Sudah jadi kayak biasa sih. Dan ketika katakanlah kamu berucap gitu, apakah mencerminkan kekudusan Bapa, ya kan? Nah, itu. Jadi seumpama saya teruskan kembali ya. Mungkin kalau ada adik-adik yang tahu YouTuber itu apa sih? Itu profesi ya. Ya. Jadi ada seorang YouTuber, ini mungkin kasus tahun 2017 kali ya, 2017 ya nggak salah. Ada YouTuber, namanya saya nggak ngerti, cuman julukannya yaitu El Pirata de Kuliakan nggak salah ya. Kalau yang punya HP bisa dilihat. El Pirata de Kuliakan. Cowok itu YouTuber. Jadi kontennya itu biasanya itu kayak mabuk terus kemudian ngoceh ngono iku lah. Coba lihat di YouTube. Nanti lah nongol. Dan salah satu saat dia mabuk dan buat konten, terus kemudian suatu saat dia itu mengeluarkan sebuah perkataan, ya kan, mungkin saya nggak tahu kalau mengartikan ke bahasa yang lebih halus itu apa ya. Jangan ya. Intinya dia itu di saat sedang mabuk lalu kemudian dibuat konten video itu tadi, masuk ke YouTube itu tadi, dia mengeluarkan sebuah perkataan yang insult, maksudnya menghina, insult, mocking, meledek, ya, menghujat juga, mungkin kayak menghujat begitu, dari seorang pemimpin kartel Meksiko. Ya, El Mencho ya, kalau nggak salah baca ya, El Mencho. Jadi dia itu mocking the CJNG leader kartel. Gak suwe itu. Jadi habis itu dia posting, dia mau buat acara di sebuah tempat, lalu kemudian datang nih beberapa orang bersenjata, langsung kemudian di tempat itu. Akhirnya dia meninggal tanpa ada sebuah kesempatan untuk ngomong I'm sorry. Karena apa? Karena sebuah perkataan yang dia lontarkan kepada seorang pemimpin kartel. Ya. Nah, jadi saya ingin bagikan dari Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi seumpama misalnya kalian nih, misalnya lagi ulang tahun, lalu ada yang mengucapkan selamat ulang tahun, gimana hatimu? Atau ketika kamu lagi sakit, lalu kemudian katakanlah koncomu mengucapkan, ya apa bro, piye kabar enak? Oh ya sudah ke dokter, iya sudah makan dah, udah. Ya apa obatnya? Gimana perasaannya? Coba bedakan kalau misalnya kalian punya teman, lalu kemudian teman itu katakanlah sakit. Ya itu tadi, misalnya teman kalian jalan lalu kemudian kejeduk, dek, langsung kemudian diguyu, atau kepleset jungkir, lalu kemudian delok, hahaha, katakanlah hahaha, ya kan itu kan savage kan, savage gitu ya, luar biasa savage ngono kan. Di perasaan itu rasanya sudah nggak ditolong, diguyu, terus kemudian jadi meme, langsung diceritakan nang konco-konco, iku Pak Toyo jatuh nang kono terus kepleset dung.
Wow, semua orang pada guyu. Jadi citra anak-anak kita saat ini kan larinya seperti itu. Kadang-kali itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi kalau misalnya saya bagikan kepada adik-adik, coba misalnya menurut kalian perkataan yang membawa kehidupan itu apa coba? Mendatangkan kehidupan. Mendatangkan kehidupan. Sel, mendatangkan kehidupan, perkataan itu seperti apa? Lihat misalnya kamu cantik, Sel. Lah iya kan, beda kan. Awas loh, aku gampang jatuh cinta loh, tanggung jawab engkau ya. Lah iya kan. Jadi kan ada banyak perkataan yang bisa mendatangkan kehidupan. Kayak misalnya kalian memuji nama Tuhan. Iya kan, Tuhan lalu awas loh, kamu puji aku mengasihimu loh ya. Terus sama aku berkati kamu. Bukankah lebih enak seperti itu kan? Mulut itu dipakai itu seperti itu. Kalau misalnya kalian pakai mulut yang misalnya tadi kita belajar dari si YouTuber itu tadi, dia ngomong insulting orang, lalu kemudian orang itu ndak terima, lalu kemudian dipuak ngono aja lah, gak usah didodor-dodor, dipuak ngono. Itu kan ada sebuah apa ya, yang kalian dan kita itu kenal sebagai mulutmu harimaumu, ya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, ya. Atau bisa juga, nah, ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Dan semua yang kalian ucapkan itu pasti harus dipertanggungjawabkan. Ya kan, di Matius 12 ayat 36 sampai 37. Pak Endro, tolong Pak Endro, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayat 36-nya Pak Endo. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Berarti ayat 37-nya Pak Endo. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi katakanlah kata-kata itu bakal dipertanggungjawabkan. Jadi seumpama Pak, besok kan libur ya? Iya. Jalan-jalan yuk. Ya. Terus kalau misalnya tanggal 22 itu, pas tanggal 22 lalu ayahmu ada lembur lah misalnya, gak jadi jalan-jalan, kalian nagih apa enggak? Pak, aku ulang tahun, aku minta hadiah iki ya. Ya, pada saat ulang tahun misalnya tidak dapat itu, kalian nagih atau enggak? Kan mesti nagih, ya kan? Jadi kadang-kala konteksnya itu menjadi luas ketika janji itu tadi. Apa yang bisa kalian penuhi, ya penuhi. Lega, ya jangan berjanji. Kan sebaiknya seperti itu. Jadi kalau misalnya, oh iya ya nanti kalau Tuhan berkenan kita jalan-jalan ya, ya gitu. Dan terkadang-kadang kan itu juga kan sama saja, misalnya ya laki-laki ketemu perempuan, terus kemudian I love you lah, apa si wedoknya itu ya I love you tuh, tapi tidak ada pemikiran ke depan ya, cuman I love you tok ngono ta. Kan ada pemikirannya, kapan you married me kan. Sesuatu seperti itu kan akan ditagih, mesti akan ditagih. Kan tidak mau kamu, kita semuanya katakan I love you, kita pacaran lalu kapan menikah kita nggak tahu kan. Seperti itu juga. Jadi
apa yang kamu ucapkan itu pasti akan dipertanggungjawabkan nantinya. Jadi seperti apa yang kamu ucapkan ke orang itu baik, suatu saat itu kan pasti kalian akan juga diucapkan baik. Kan gak mungkin kayak si A baik sama aku terus kemudian disebarkan elek, ya juga bisa sih, tergantung cuman ketika kalian berbuat baik, kalian ngomong ke orang baik, tutur kata kalian baik, sama seperti apa yang kalian ucapkan itu kan berasal dari hati. Jadi ketika orang melihat, oh dia baik, oh dia memuji Tuhan, oh dia begini, nanti pada akhirnya kan itu akan menjadi, iya dia baik ya, iya dia baik. Dan aku ngomong ke orang lain kan juga sama seperti iya dia baik. Ke Isel misalnya, oh Regen baik orangnya, iya ya. Terus kemudian, nah terus aku ngomong ke Pandu juga kan gak mungkin, oh Regenku pencitraan itu, dia ngono-ngono itu mesti ada maunya kan, harus berdasarkan fakta. Emangnya pencitraan apa loh? Memang dia main gitar, emang dia bisa main gitar kok, memang dia belajar main gitar. Regen ngono ya. Aku ngomong ke Pandu, dia belajar main gitar loh. Jadi dia hebat main gitar. Alah, iku pencitraan tok iku supaya ngene-ngene. Kan malah tambah gak masuk di akal kan. Nah, jadi hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika meso itu. Jadi ketika kalian meso, emang kalian berpikir ya, katakanlah kalian berpikir target kalian itu menerima ucapan itu. Oh iya koncoku cesplek itu. Jadi setiap hari kita itu ketemu, emang guyonannya kayak gitu. Berat kan. Jadi halo bro, apa kabar bro? CUK-ne Azuyopo itu kan banyak ya kan, maksudnya kan sudah jadi biasa namanya konco cesplek ngobrol Viopo bro wow itu lare iku lho glundung sebenarnya kalau ngomong ini iku ini dibuka iku rodok-rodok kita bisa speaking di sini ya. Tapi karena memang itu bukan sesuatu yang harus kita keluarkan gitu. Katakanlah kalau misalnya ya 1 Petrus 3 ayat 10. Jadi tadi hal yang pertama tadi ya yang mau saya bagikan, kalau apa yang kalian ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Sama seperti tadi kasus YouTuber, kalau dia itu menghina orang lain, pertanggungjawabannya itu apa ya? Itu tadi dodor kan. Nah, yang berikutnya yaitu siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jadi jika kalian kepengen melihat besok punya masa depan, atau pengen kayak jadi YouTuber tapi jangan jadi YouTuber, akhirnya apa? Si YouTuber ini kan tidak bisa melihat hari esok kan, karena sudah didor dari orang itu tadi kan. Itu yang menghalangi kalian kalau misalnya kalian meso. Jadi kalau sampai kalian itu meso seperti itu, lalu kemudian masa depan kalian berhenti cuman karena mulutnya kotor, ngapain aku mempekerjakan si A karena dia itu mulutnya kotor misalnya. Masa depan kalian kan berhenti. Misalnya katakanlah kalian nih ketemu mertua nih, misalnya Regan datang ketemu bapaknya si A misalnya, lalu kemudian halo Pak lah iya calon mertua misalnya, ya itu kan, kok kayak gini sih calonmu itu, kok kayak gini sih mulutnya, kok kotor banget mulutnya. Jadinya kan dapat pertentangan kan, iso aja kamu setuju tapi ayah enggak. Bahaya kan. Mana tuh lihat tuh anak kayak gitu nggak dua respect terhadap orang tua. Wah mulai doa. Jadi
Hal yang kedua tadi ya, kalau kalian meso ya, apa yang dalam hati kalian tuh kelihatan seperti apa, dan hari-hari yang baik itu terkadang itu menjadi atoh. Jadi kalian tidak bisa melihat hari-hari yang baik. Terus kemudian hal yang ketiga deh, ini yang tiga. Di Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat kedua Pak Endro. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kamu buka Yakobus 3, itu perikop nang antasnya adalah dosa karena lidah. Ya, dosa karena lidah itu kalian masukkan ke dalam ini, Yesaya 59 ayat 2. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yuk kamu berdoa kepada Tuhan ketika ada masalah lalu, Tuhan, jika aku tidak bisa memiliki dia, ambillah nyawanya ya Tuhan. Jeru kan? Jeru itu. Tapi dan tidak mungkin juga kan ketika kalian itu misalnya memuji Tuhan lalu kemudian meso, kan rasanya bukan rasanya mana kan, koyo gak cocok ngono loh, maksudnya gak pantas ngono, gak etis kan. Kalau kalian memuji Tuhan, apa itu mungkin berdoa lalu kemudian mari berdoa langsung kan gak etis ya, seperti rek, nama Tuhan itu kudus rek ya. Jadi maksudnya secara hati itu boleh keluar sebuah perkataan yang memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur, dan setidaknya itu kan harus bukan kayak sumur ngono yang mengeluarkan air baik lalu kemudian di saat yang sama sumur itu mengeluarkan air yang jelek, juga kan nggak mungkin seperti itu. Jadi nggak mungkin ketika mulut ini kalian pakai untuk memberkati orang lain, selamat ulang tahun, umurmu panjang, kamu cantik, sehat, sukses selalu bro. Lalu di saat yang sama mulut ini kita pakai untuk misu. Kan rasanya itu apa ya? Aneh sih kok bisa dan kok tapi terjadi kan lihat di mana-mana kan seperti itu ya. Dan dunia saat ini kan mengarahnya ke situ, di mana mulut ini tidak lagi kayak sudah menjadi itu hal yang biasa, apalagi ketika ada sebuah loh, mending mulutku kayak gini. Soalnya daripada dia mulutnya tutur katanya baik tapi hatinya itu jelek. Lebih baik aku sing mulutnya seperti ini tapi hatiku baik. Jika itu dipakai untuk jadi sebuah pembenaran untuk melegalkan apa yang kamu lakukan, itu seperti menyalahgunakan ngono. Jadi ketika pembenaran itu dipakai untuk pertobatan ngono. Iya, nggak apa-apa, Tuhan itu mengasihimu, dia pasti memaafkanmu. Iya, oke. Iya, Tuhan memaafkanmu, dia pasti memaafkanku. Ya berarti aku bisa buat dosa lagi dong. Nah, itu yang keliru. Jadi itu 3 hal saja ya yang mau saya bagikan, bahwa kalau kalian meso itu jelas ada konsekuensi. Jelas kalian itu tidak bisa melihat hari-hari yang baik. Dan kemudian ketiga ya, bahwa
menjadi pemisah. Jadi dosa itu menjadi pemisah antara kamu dengan Tuhan. Jadi kalau dia tidak mendengar, harus diperhatikan lagi bagaimana tentang perkataanmu, mulutmu itu menjadi kudus atau tidak. Karena Bapamu itu kudus, kamu harus datang dalam kekudusan. Kekudusan kalau misalnya bulan lalu persembahan yang kudus, mulut ini harus kalian pakai untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Lalu kemudian dikhususkan untuk tidak mengucapkan itu tadi. Ya, dan mungkin sebagai penutup ya, saya ingin membagikan dari Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Ayat 29 Pak Endro. Efesus 4a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi apa yang kalian keluarkan, kalau kata itu kata kotor, pasti sing lawan itu nggak akan merasakan kasih karunia apa-apa. Tapi kalau kata itu membangun, selamat ulang tahun bro, ya terima kasih ya, atau mungkin terima kasih ya sudah bangun. Gak popo, aku lo koncomu ya pasti tak bantu lah, misalnya kamu tuh perlu sesuatu. Atau misalnya sehat bro, baik, sudah minum obat, katakanlah oh ya sudah kok bro, sudah rada-rada mendingan, katakanlah seperti itu. Bukan basa-basi loh ya, bukan basa-basi ya. Jadi pasti kasih karunia itu kan dirasakan ke kalian semua. Jadi semua perkataan kotor itu justru menghambat kasih karunia itu tadi buat orang lain. Dan yang diterima itu makanya kembalikan ke awal tadi, dikuduskanlah namamu itu tadi tidak tercapai. Justru yang malah terjadi dari perbuatan kita itu malah oh Allahmu, Tuhanmu kayak ngono ya. Oh Allahmu memang ngajarin kamu meso ya. Makanya itu saya ingin mengajak kita semuanya ya, mungkin saya sendiri ya mungkin juga menyadari ya, meskipun seusia kayak ini terkadang untuk mengunci mulut itu sendiri agak susah. Ya cuman terkadang kalau kita melibatkan Tuhan di dalam hal itu, saya yakin bisa sama seperti Daud dalam memohon, Tuhan jagalah mulut dan juga bibirku supaya aku bisa memakai mulut ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Bukan berarti kita tidak bisa untuk tidak memuji dan memuliakan, kita pakai untuk meso juga bisa. Tapi ketika kita menguduskan bibir ini untuk dipakai untuk memuji dan memuliakan, biarlah itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, semua orang akan menjadi berkat ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Firman-Mu ini sudah tersampaikan ya Tuhan. Kau berikan kami ya Tuhan roh untuk boleh takut akan Kau ya Tuhan, takut untuk tidak mampu untuk memuliakan namamu ya Tuhan. Bolehkanlah kami kemampuan untuk selalu menjaga bibir kami, lidah kami ya Tuhan, untuk selalu dipakai untuk perbuatan yang kudus, untuk memuji, memuliakan namaku, untuk berdoa buat orang lain bisa terpancar kasih itu yang kami peroleh darimu, bisa terpancar buat orang lain juga ya Tuhan. Ini kami, ini anak-anakmu, kami menyerahkan bibir kami, lidah ini ya Tuhan. Boleh Kau jaga, Kau kawal ya Tuhan. Boleh Kau kuduskan, supaya boleh kami melalui mulut ini, melalui pengalaman kami memuliakan, memuji namamu setiap hari ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.